suaranya kayak gini, kemelotok. Nah, mesinnya ini udah halus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama vlog KTC ya Kang Bro. Ini pilih lagi bersama saya. Ini ada motor Vega Force ya, Vega Force. Vega Force itu dengan Vega ZR itu beda Kang Bro. Walaupun sekilas bentuknya mirip, tapi secara mesin itu beda ya. Kalau Vega Force itu mengadopsi mesinnya Jupiter Z1. Kalau Vega ZR kan belum, dia masih karbu lah ya, generasi terdahulu daripada Jupiter Z1 lah. Oke, jadi gini, motor ini tuh mempunyai kendala dari yang punya motor. Ini motor dipakai ngojek sawit loh Kang Bro, lihat. Oh, shocknya pakai shock Revo, shock panjang kayak gitu. Jadi di standar 2 itu bannya itu nggak bisa gantung. Nah, motor injeksi dipakai muat ya, muat sawit yang muatannya kintal-kintalan ya. Jadi motor ini informasi dari yang punya motor ya, itu nggak ngasep. Saya tanya, motornya ngasep nggak Pak? Nggak. Tapi nggak ada tenaganya, suaranya kewasar Kang Bro. Suaranya bunyi kemelatak, tak kayak gitu. Nah, nanti kita akan coba nyalakan ya. Jadi penyebab suara kasar itu mungkin bisa memang dipengaruhi oleh ya itu tadi, nggak ada tenaganya, memang bisa pengaruh. Kalau stangnya kena atau stangnya mundur, itu bisa mengakibatkan motor itu loyo ya. Nah, perlu digarisbawahi buat teman-teman yang masih belajar, jangan berpikiran kalau stang seher itu kena ya, stangnya itu cuman berdampak di suara aja, enggak, tenaga pun akan drop, apalagi kalau dia kenanya model ke belakang ya. Biasa kalau menggunakan stang-stang yang non ori, dia mundur stangnya. Oke, terus bisa juga karena kampas ganda ya, kampas gandanya aus, atau mangkoknya aus, atau kampas gandanya copot atau gimana lah, pokoknya di area kampas ganda juga bisa mengakibatkan suara itu bunyi kemelatak kayak gitu. Wes ya, kita akan coba nanti, terus saya akan buka semua, terus bagian mana aja yang perlu dicek. Oke, saya coba nyalakan dulu mesinnya ya, biar Kang Bro bisa dengar suaranya. Ini kira-kira suara apanya. Nah, suaranya kayak gini, kemelotok. Oke, jadi kalau langsam kayak gini, kayak ada suara setang yang tak 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 tak, tak kayak gitu ya. Kalau saya gas, dia suara makin rek, makin berderi. Nah, untuk mendeteksi jangan langsung tarik geber Kang Bro, gas pelan-pelan diurut ya. Oke ya, kayak gitu suaranya. Jadi kalau sementara untuk prediksi saya, sementara ini suara setangnya. Jadi suaranya itu dari setang. Tak 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 tak, itu kayak gitu. Terus digas sedikit ya. Dia berderiknya kalem juga. Kayak gitu. Itu kayaknya setang. Kalau di bagian kampas ganda biasanya ngaget-ngaget suara dek 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 dek, cenderung bunyi tapi ada getarannya juga gitu, getaran yang kuat. Terus motor ini ketika posisi langsam saya gas dikit, itu ada kayak campuran suara kamrat ya. Biasanya ini ya, biasanya itu di bagian bearing
setang atau bearing kerek as itu juga dia mulai kocak, jadi rantai itu kendor kenceng kayak gitu. Wes, untuk lebih jelasnya saya akan buka motor ini ya. Jadi saya akan buka di area kopling dulu apa sini dulu ya. Kita buka di area kopling aja dulu lah ya, nanti baru ke area depan. Sebenarnya sih saya prediksinya depan, tapi nggak apa-apa, nanti kita buka di kopling aja dulu baru ke depan. Nah, oke Kang Bro, ini sudah saya buka. Mesinnya hitam sekali ya kayak gini. Ini untuk area bagian kopling udah saya buka. Terjadi banyak kerusakan memang di area sini. Ini coba saya cek ya. Nah, ini di area stangnya ini ada goyang, tapi nggak terlalu banyak. Cuman kita nggak tahu sih kalau misal dibuka los itu goyang banget atau enggak. Sudah ada goyang karena saya pegang di ujung sini. Ini menurut saya sih udah ada clearance lah ya, rasanya itu kayak kalau kita pakai bearing racing lah kayak gitu, ada goyang. Kalau saya kencengin goyangnya ini suaranya makin kecil, itu sudah mulai goyang. Terus di sini ada permasalahan yang lumayan banyak. Di ini kampas gandanya udah habis Kang Bro, tinggal besinya sudah ke besi. Nah, udah ke besi, udah habis, pernya sampai patah semua. Kenapa sampai patah ya? Karena kampasnya habis, jarak antara mangkuk dengan kampas itu terlalu jauh ya, jarak mangkuk dan kampas itu terlalu jauh ya, terlalu jauh gini. Terus dipaksa buka, bukanya kan jauh. Nah, akhirnya pernya kan ketarik lebih kenceng. Nah, itu rawan sekali putus kayak gini. Nah, kayak buat teman-teman yang suka ganjel-ganjel di sini, kadang kan diganjel selang atau di las atau di apa, lihat-lihat kampasnya. Kalau ausnya parah, jangan diganjel. Tapi kalau hanya untuk mendekatkan antara ini dengan si mangkuk nggak masalah. Tapi kalau terlampau jauh tingkat keausannya, jangan diganjel gini, nanti pernya yang patah. Oke ya, jadi dihitung dulu sebelum melakukan pengganjelan, harus ada rumusnya yang betul. Oke, terus yang kedua ini masih di area kampas ganda. Ini loncengnya Kang Bro, loncengnya lihat, loncengnya aus lah, wong besi, ini besi yang kampasnya besi sama besi yo, jelas aus. Udah pastilah, kecuali yang kampasnya ini masih ada kampasnya ya, mungkin nggak terlalu separah itu udah pas. Terus yang parah lagi ini yang Bro, ininya udah kelingan, tapi kelingannya kocak. Nah, ini yang pekerjaan menurut saya yang sulit. Saya mending masang setang, masang apa kayak gitu daripada ngeling kayak gini. Terus terang saya bukan ahlinya untuk pemasangan paku pen kayak gini. Walaupun dulu saya pernah bikin tutorial masang kayak gini, banyak yang ngasih jempol lah, banyak yang bilang wah pasangannya bagus Kang Bro gitu. Tapi saya masih tetap nggak pede untuk pemasangan kayak gini. Ini ya, ini kocak ke sini ya, kocak ke samping. Kalau ke samping masih nggak terlalu parah, ini yang naik turun gini. Nah, bunyi tuk. Nah, ini yang parah ini makin parah. Jadi pennya ini kurang rapet menekan kayak gini. Nah, parah ya. Nah, ini kalau dipasang, ini goyang gini-gini, dia kalau muter kayak gelombang gini, kayak gelombang kalau muter. Nah, sedangkan posisi ini itu untuk taknya atau dudukan si kampas ini sendiri. Nah, ini kan untuk dudukan sini ya kan, rumahnya ini kan untuk nyangkutin si kampas ini ya. Terus plat besinya itu nyangkut di bagian tengah sana itu ya. Apabila ini terjadi kocak naik turun kayak gini, otomatis kampas ini juga akan kena dampaknya kan, di sini kenceng. Nah, ini akan di dalam juga akan ikut bergelombang. Jadi ini nggak bisa ngepres si plat dengan sempurna. Jadi sama plat itu misal andai kata
Ini plat, ini kampas ya. Dia gini kalau gelombang. Nah, nanti kalau gerak di motor dia sambil muter gini kampasnya. Jadi terjadi slip. Nah, kita harus memperbaiki di area ini juga. Panjang juga ini durasinya kayaknya ini. Nah, ini nanti kita bongkar semua. Entah nanti dipasangi baut atau dipasangi pen lagi, nanti kita lihat. Karena yang kayak gini, saya ya terus terang, kalau rumah kayak gini harus satu set biasanya. Kalau yang kelingan sendiri itu memang rata-rata itu pakunya itu nggak kuat, terus karetnya juga nggak kuat, sama juga keling kampas ganda itu. Jadi lihat-lihat mereknya juga, ada yang pakunya itu keras, ada yang lembut. Kalau pakunya yang lembut gampang gepeng, itu biasanya dia juga akan gampang pecah. Yes yo, ini mendingan pakai baut aja sebenarnya, lebih aman kayaknya. Yes, ini untuk bagian area kopling. Untuk bagian area sana, yang depan sana kan suruh cek juga, katanya kan belum dikolter, apa sudah pernah dikolter. Nanti kita buka juga. Ya sekaligus ini kayaknya sih perlu saya ganti lah bearingnya ini. Kalau nggak diganti takutnya nanti muncul suara dek 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 kayak gitu. Walaupun motor udah ada bertenaga, tapi kalau ada suaranya kan kurang nyaman. Jadi kita ganti. Berarti fix motor ini saya turunkan. Oke Kang Bro, ini udah saya buka di bagian sininya ya. Di samping bagian magnet sini nggak ada apa-apa. Di sini juga. Ini kalau kita lihat si rantai ketengnya itu kenceng Kang Bro, tapi ya ada tapinya. Ini kenceng. Tapi kalau kita lihat di bagian sini, mungkin Kang Bro kalau menjadi mekaniknya sendiri yang bongkar itu mungkin tahu. Nah, di sini si rantai ketengnya itu kenceng, tapi di sini tuh kayak ada bekas. Ada bekas kayak goresan-goresan. Biasanya kenceng yang seperti ini tuh kenceng yang dipaksakan. Biasanya ya. Kenapa saya bilang kenceng yang dipaksakan? Kenceng yang ada goresan kayak gini tuh terkadang itu kenceng karena stud ininya panjang. Jadi dia sudah longgar terus disambung. Itu bisa jadi ya. Oke, kita beralih ke bagian sini. Ke bagian si ini ya, depan sini. Nah, kita lihat di bagian depan. Nah ya kan, dari sini saya bisa menyimpulkan kalau ini setelannya dipaksakan. Jadi rantainya itu ya kayak gini ya, dari sini nggak lurus ke sana, tapi cenderung turun dulu baru belok ke sana. Berarti memang fix rantai ini sudah sebenarnya udah molor. Nah, ini kan kelihatan di sini warnanya itu ada warna terang-terang, terus bisa kita lihat di sini tuh ya. Nah kayak gini loh, ini kenceng Kang Bro, nggak longgar sama sekali. Tapi kalau kita lihat, nah ini loh rantainya dengan gigi timingnya itu, nah terjadi longgar kayak gini. Oh, ini saya tarik ini, nah longgar. Padahal secara fisik di sini itu kenceng. Yang seperti ini motor itu nggak akan bisa halus banget Kang Bro. Ya, dia bisa halus tapi pasti masih ada suara kemercek apa ketika mesin panas kayak gitu. Yang seperti ini, karena ini ketika mesin panas ini akan terasa. Tuh, buat teman-teman kadang kalau pernah merasakan mesinnya itu halus, ketika dingin panas dikit langsung suaranya kasar. Hampir kayak ginilah kasusnya. Jadi gigi apa itu setelannya biasanya udah disambung ataupun kenceng, tapi si kampretnya udah mulai rusak ya. Si kampretnya udah mulai rusak. Coba ya, saya lepas dulu ini. Weh, ngeri. Ininya ambrol Kang Bro ternyata. Plastiknya kena hentakan. Kena hentakannya kok rontok semua. Plastik tensionernya. Kena hentakan impact langsung rontok dia plastiknya.
Nah ini ya, nah, ini udah terasa agak kaku-kaku. Ini deh, lihat ada yang kayak nekuk sedikit kayak gini. Nah ini kan tanda-tanda kaku. Coba kita buka di atasnya ya, di bagian stutnya. Ya toh, sambungan tuh. Oh ya kan sambungan. Kelihatan dari si ketengnya. Bentuknya gini kelihatan Kang Bro. Bentuk ininya loh. Nah, ketika rantai itu masih bagus, memang kenceng asli, itu dia ininya itu agak gini aja. Kalau ini tadi kan nekuk ke bawah. Nah, ini nanti kita ganti ketengnya, ininya pecah juga loh. Kita ganti juga ya. Stutnya pecah di tengah sini loh. Stutnya Kang Bro. Setelah kita buka dulu bagian ini, kayaknya motor ini habisnya lumayan banyak ini habisnya. Kalau sampai setang ya, kalau cuma lehernya mungkin nggak terlalu. Kalau sampai setang itu, apalagi nyuruh ganti buringnya, buring yang asli ya kan, setang, kering, belum kampas ganda, full set tadi ya, hancur semua kampas gandanya, sama rumah koplingnya juga tadi, yang karetnya ambiar. Yes, kita lanjut bongkar lagi ya Kang Bro. Nah kita lanjut lagi Kang Bro. Tuh buringnya, buringnya udah saya lepas, setangnya udah saya lepas. Terus ini hitnya juga saya waktu pembongkaran tadi menemukan barang yang sangat banyak sekali kerusakan. Ini patah ya, nanti saya akan tulis di nota ini seperti ini. Terus keteng ya ganti, stutnya yang sambungan nggak usah diganti, nggak apa-apa. Nah ini di area sini askirnya udah habis Kang Bro, tinggal cuil-cuil dikit aja ini kan, nggak mungkin nggak saya ganti. Nanti beberapa bulan lagi ambrol. Wah kemarin habis bongkar turun mesin ya kan, mumpung turun mesin sekalian. Terus apa ya, buringnya yang katanya orangnya itu sudah dua kali kolter ya, berarti 2 kali dibongkar bengkel kemungkinan ya, katanya udah 2 kali di kolter. Pistonnya masih standar Kang Bro. Nah ini piston itu lihat 2P ya, ini masih piston standarnya Jupiter Z1. Jadi cuman kalau saya rasa sih yang katanya di kolter enggak di kolter, cuman diganti piston atau seal clamp atau apalah pokoknya, intinya nggak ada pergantian ukuran piston masih standar fix. Terus suruh ngecek di area buring yang katanya itu motornya mulai ngasep ya kan, mulai ngasep ngebul, mulai ngasep, motornya nggak ngasep katanya ya, cuman karena pernah di kolter jadi suruh ganti ya, suruh cek nanti apabila udah rusak diganti aja buringnya. Lihat separah itu ya, separah itu lihat, yang katanya cuman dicek. Nah ini suruh ngecek, ini enggak, ini sudah fix ini ngewasep ini. Nah itu yang bagian atas juga parah juga, atas bawah ini beratnya dalam semua udah. Ini malah yang atasnya ini, itu lumayan dalam, itu ada 1 milian mungkin ya, 2 lem ini. Jadi kalau misal di kolter ini misal 0 ya langsung ke 50 nembak, nggak bisa 25. Nah ini beratnya parah. Nah dari sini saya juga berpikiran kalau motor ini kan ngebul, katanya kan nggak ngebul ya, katanya nggak ngebul, cuman pernah dibongkar gitu aja. Saya berpikiran kalau motor ini tuh ngebul. Nah, berdasarkan nih, waktu saya bongkar businya udah dipecah, ya kan? Ini kan mengindikasikan bahwa motor ini sering mati busi. Ya jelas sering ngasap lah. Entah itu ngasapnya tipis-tipis atau apa, jelas ya. Ini udah fix.
motornya ngebul fix. Dari businya tadi saya udah perhatikan. Terus ini Kang Bro, pin pistonnya, wah ini jeweklong dalam, di sini tinggi, di sini dalam. Nah ini sudah terjadi oblak berarti ya. Nah ini penyakit yang kayak gini, sepele kayak gini, andai kata ya ini saya tidak bongkar tengah misal ya, terus saya berpikiran suaranya bersumber dari kampas ganda aja, wes biar kita ganti kampas gandanya, tetap bakalan bunyi. Kamratnya juga bermasalah, ininya juga bermasalah. Andai kata diganti kamrat, ini kamratnya juga diganti, tetap bakalan ganti ini juga. Lah ini kocak, ini bosnya udah kayak gini, tetap bakal nimbulkan suara berderi. Ini aja Kang Bro, saya berani, misalkan motor ini kan kerjanya berat ya, bisa dibilang pakai muatan. Walaupun ya setangnya baru, kampas ganda baru, rantai kamrat baru, ini kemakan kayak gini, itu tenaganya juga akan berkurang karena kompresi juga akan menurun. Ketika lagi kenceng-kencengnya, padat-padatnya kompresi, dia akan mundur. Beberapa 0, berapa mili dia akan mundur, jadi mengurangi kompresi. Nah, untuk bagian buring sudah fix, buring berat, pin pistonnya juga hancur, udah rusak lah ya. Terus di sini kita next di bagian setang. Nah tadi kan kita cek kan waktu pembongkaran tadi ya, kan udah kita kocak-kocakin itu kan, bearingnya udah kocak ya, udah fix, kita ganti aja bearingnya. Terus ini setangnya juga mengalami mundur Kang Bro. Nah ini saya tekan ke belakang gini udah mundur, diketok gini. Nah ini suara udah tok 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 kayak gitu ya. Nah ini udah mundur. Kalau setang mundur kayak gini, walaupun diganti kampas ganda baru ya tetap gak akan ada tenaganya. Apalagi diimbangi dengan pin piston yang mundur, berarti mundurnya lumayan cukup banyak. Yes. Nah ini parah. Jadi di semua sektor dihantam semua. Terus ini, nah kalau ini kayaknya nggak ada terjadi kerusakan apa-apa untuk di bagian klepnya ini. Kalau saya lihat di sini nggak ada kocak dan masih rapat bunyi. Terus di bagian klepnya, batangnya ini nggak ada luka-luka atau apa. Udah saya cek di in maupun X, ini insya Allah aman semua. Nah ini sama X, insya Allah aman. Ini ada businya ya, tadi saya ganti businya karena untuk nyoba tadi loh, karena dibawa ke sini kan mesinnya kan mati. Pas saya cek businya udah dipecah, jadi saya ganti busi baru ini untuk nyoba tadi. Terus dicek di area noken as, liftnya masih normal semua, nggak ada terjadi kerusakan, normal, cuman pekat hitam aja. Di wes tadi saya udah sering dijok-jok oli lah. Ini bearingnya masih kenceng, nggak ada kocak sama sekali. Kalau terjadi kocak yuk diganti sekalian. Nah aman, jadi semua sektor ini kena ya. Di depan aja yang nggak kena, depan ini nggak kena, aman. Cuman paling ganti sealnya aja ya. Ini sealnya udah pernah diganti ya, warnanya coklat kayak gini. Kalau Z1 yang asli itu dia ada besinya, ini nggak ada besi, udah pernah diganti. Jadi depan aman, bagian depan perutnya ini berat ya, rusak, jantungnya ini rusak, ini rusak, ini rusak, seset. Ini sama ini original wes jutaan. Oke Kang Bro, ini udah saya ganti bearingnya, ini bearing. Nah, karena yang satu, kalau motor ini kan yang sebelah sini kan dia di asnya itu agak longgar, jadi masang bearingnya di bagian sini. Kalau yang sebelah gigi sentri sini, dia masangnya harus di sini dulu, nanti baru dimasukkan gini. Kalau nggak punya tracker Kang Bro, gini Kang Bro kalau punya as atau pipa bisa dimasukkan sini, dikasih bantalan di sini, kasih pipa, terus dibaut, nanti ketarik. Kalau nggak tahu triknya nanti kapan-kapan saya bikinkan lah videonya, atau langsung dipasang juga nggak apa-apa. Ini misal belum ambles kayak ini kan, belum ambles total ya, kayak gini ya, langsung dipasang aja nggak apa-apa. Yang penting bearingnya ini udah masuk sebagian dan dipastikan lurus. Misalkan kayak gini kan, dipastikan lurus ya, ini kan pastikan lurus, itu nanti dipasang langsung di situ, ditutup di sini ya,
langsung dikencengin pakai baut nggak apa-apa, tetap bisa, cuman kadang agak seret, harus nanti ada sedikit dipukul ketok-ketok di bagian sini. Guys yo, ini stangnya udah saya ganti, ini bearingnya dimasukkan dulu ya, bearingnya ya. Palunya kayak beduk. Ya, masuk ya. Aman. Nah, mesinnya Kang Bro, black engine. Ini walaupun dicuci pakai bensin ya tetap hitam kayak gini. Mungkin sudah saking lamanya motor ini ngasep atau apa, jadi sampai berkerak kayak gini. Biasanya mesin yang kayak gini tuh sampai beberapa kali ganti oli, 3 kali 4 kali ganti oli baru dia bisa bersih lagi. Dan itu pun harus pakai oli yang kadar deterjennya tinggi, kayak olinya Toyota itu bagus untuk membersihkan di area-area yang berkerak kayak gini. Kalau pakai top one malah makin nempel lagi ke sini, malah makin susah, keraknya hilang. Itu pengalaman saya kayak gitu. Nah ini as gearnya udah saya ganti juga. Ini as gearnya, karena yang ini wah kayak gini udah tipis sekali ya kan, rompel-rompel, udah rompel sebagian. Nanti mungkin ini saya rasa yang punya juga nggak begitu ngeh kayaknya sih, cuman sekalian dibongkar ya saya ganti. Nanti takutnya habis saya pasang semua nggak lama gearnya dol, nanti kepikiran lagi diganti, ataupun parahnya lagi nanti malah dilas ya kan. Kalau kayak gini kan wis aman, jadi nggak bongkar-bongkar satu kali bongkar, wis dicek semua ya, insya Allah nanti nggak bongkar-bongkar gitu ya. Walaupun untuk asgir saya belum konfirmasi sama orangnya, nggak apa-apa, tetap saya bongkar. Nanti saya bilangin kalau asgirnya juga udah mau habis. Regane asgir ya murah kok, daripada nanti rusak bongkar lagi, biaya bongkarnya lebih mahal. Oke, gitu aja dulu. Saya mau tutup bagian sininya dulu ya, kasih apa, lem dulu baru saya tutup. Nah ini Kang Bro udah saya kasih lem ya di bagian sininya. Saya akan pasang dengan metode manual biasa. Jadi untuk krek as ininya enggak saya tracker tarik atau apa, enggak, ini biasa aja kita pasang secara biasa. Kadang kan kayak matic apa itu kan perlu ditarik dulu. Kalau yang bengkelnya nggak punya alat lengkap tracker untuk narik krek as, yo manual pun enggak masalah, tidak menghalangi. Nah, yang penting hati-hati, pelan-pelan, jangan terburu-buru, karena kita posisi krek as ini belum masuk total. Jadi kalau ini nggak bisa masuk total itu ya wajar. Terus untuk bagian ini kan nggak bisa rapat ya, masih kebuka. Nah ini jadi untuk nariknya ya, narik supaya nah ini masuk total. Nah ini udah masuk total, jadi pelan-pelan. Kalau dia nggak mau masuk total, itu nariknya biasanya di sisi gini Kang Bro. Kalau saya bersilangan, sini sama sini bautnya, sini sama sini, jadi muternya itu bersamaan. Sini putar, sebelah sini juga set, masuk semua, set masuk, jadi bersamaan. Dan usahakan di area yang bagian bearingnya ini kan ada beberapa baut. Ya ini kan ada 1, 2, pokoknya yang melingkari di area ini kita pasang semua biar lurus masuknya. Kalau ini udah rapet sih, nah, tanpa saya ketok-ketok atau apa, udah rapet ini. Nah, oh lurus toh. Nah krek AC kayak lurus, kukira bengkok, kayak di ujungnya sini kayak agak geyol. Jadi kalau kita perhatikan enggak, aman-aman. Kayak gini dulu ya. Oke Kang Bro, nah ini kita mau lanjut rakit. Jadi buringnya kan kita ganti, ini buringnya. Nah ini buringnya itu pakainya pakai yang biasa, pakainya buring original. Ini ada beberapa belanjaan ya.
ini kawat tensionernya nih. Kebetulan di sini adanya yang biasa kayak gini, mereknya yang enggak ini. Nanti saya reviewin yang merek bagus. Aku punya bro, ini cuman lagi kosong, merek Taiwan. Nah terus kamratnya kita ganti juga karena kan jebol kamratnya, ini kamratnya nanti kita ganti ya. Terus setelannya gini kan bro. Nah untuk motor ini mesinnya kan 2 SU ya. Nah yang mana ya, oh ini di sini ada tulisannya ya. Nah ini 2 SU ya, 2 SU 2 SU dengan 1 DY itu berbeda kan bro ya, berbeda tapi bisa dipasang, bisa PNP. Nah cuman bedanya itu di setelan kamratnya. Ini secara fisik keluarnya aja ya, setelan kamratnya itu ini loh. Nah ini bulat, jadi setutnya menggunakan punyanya kayak Mio M3. Nah kalau yang ini yang bulat kayak gini, oh ini yang 1 DY itu yang kayak saya beli ini saya pakai original juga karena saya takut kan bro kalau Yamaha itu pakai yang biasa ya, paling enggak NPP lah ya. Nah ini, nah kalau ini mesinnya 1 DY bisa lihat ya, tuh 1 DY kita pakai ini setelannya pas. Nah ini bedanya, enaknya 1 DY itu kayak gitu. Kalau di daerah pelosok cari setelannya itu lebih mudah daripada yang kayak punya M3 ini. Saya beli ini mereknya yang biasa, Mitsuda. Sebenarnya kurang suka aku, tapi adanya kayak ini loh. Cuman setelannya ini panjang. Setelan ini panjang kayak punya FU. Memang rata-rata merek KW itu kayak gini. Kelebihan merek KW itu kayak gini. Mereka tidak mempertimbangkan awet atau enggaknya, tapi panjang. Jadi umur rantai kamratnya itu lebih lama. Gitu. Kalau molor terus ya setelannya. Jadi kalau pakai setelan KW gini kok sampai molor kamratnya, bunyi langsung cepet diganti, wis parah. Berarti kalau dikategorikan pakai setelan yang standarnya udah nggak nyampe setelannya. Wes ya kayak gitu. Terus apalagi ya, ini untuk bagian sini ya, di rantai kamrat, ini tensioner, blok dan lain ini kita ganti. Terus bagian hitnya nanti seal clapnya aja karena hitnya udah kita cek normal. Terus sebelah sana bagian koplengnya. Nah, nanti itu untuk koplengnya itu. Nanti rumah koplengnya yang loncengnya yang kemakan itu sama kampas gandanya. Itu sudah saya ganti untuk kampas gandanya. Tinggal loncengnya yang rusak itu yang kita ganti juga. Oke, untuk penggantian saya skip aja ya Kang Bro. Karena durasinya sudah cukup panjang dan ini juga udah lumayan sih. Kalau cuman ganti kamera dan lainnya udah hafal. Ini setangnya udah kita ganti ya, kita ganti bearingnya udah kita ganti juga ya, wis aman, insya Allah aman. Nah tinggal pasang, mudah-mudahan nanti bisa normal motornya. Ini kata orangnya sih wis kayaknya sih tingkat parah Kang Bro gitu katanya, kata orang yo, bukan parah lagi nih, nemen banget nemennya ya. Nah ini pistonnya Jupiter Z1 nya Kang Bro, 5P kayak gitu. Bahan materialnya kelihatan bagus ya, gak kayak piston-piston biasa. Dan di sini di Jupiter Z1 itu udah nggak sama kayak Jupiter MX, jenis Vega dan lain-lainnya. Coakan yang lebar itu diposisiin, bukan di X ya. Sekali lagi ini bukan patokan. Setiap mesin ya itu mempunyai karakter beda-beda, mempunyai racikan beda-beda ya. Banyak Yamaha yang lebar di X, tapi kalau ini lebar di I. Nanti kalau ada yang lain lagi ya kita cek lagi ya, nggak bisa dijadikan patokan. Kemarin ada yang debat di kolom komentar gara-gara soal piston. Ini buringnya Kang Bro, yang ori ini ya. Di Jupiter Z1 itu bukan diasil, tapi kategorinya mirip dengan diasil. Ini logamnya itu tipis kayak hanya lapisan. Jadi kalau kita tempelin magnet kayak gini dia nempel. Nah ini obeng ini nempel, tapi untuk di bagian ujung sini itu nggak nempel. Nah ini ada batasnya, yang putih ini aluminium, yang agak gelap ini besi. Jadi besinya itu nggak full sampai sini. Biasanya motor-motor itu kan
pada umumnya kan logam tanamnya itu full sini. Kalau di sini mentok di sini, ketahan di sini. Nah, ini PR buat tukang ngesok. Nah, kalau mau ngesok ya kan nggak bisa didorong dari sini. Ya harus dijebol sini, harus dibubut dulu sini baru didorong. Nah, susah, nggak bagus motor ini kalau di kolter dan di shock itu nggak menurut saya nggak efektif. Oke Kang Bro, ini bagian kamrat, tensioner dan lain-lain, blok heat sudah kita pasang semua. Sealnya saya ganti, blok baru, kamrat, setelan, terus sama tensioner batangannya udah kita ganti semua, kopling udah kita rakit. Motor ini nggak mau pakai starter tangan, nanti saya akan coba perbaiki starter tangannya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Nah, PR terberat yaitu di bagian kopling. Ini tinggal sisa bagian bak kanan. Nah, bak kanan ini mempunyai kendala yang lumayan berat Kang Bro. Jadi, nah ini bak kanannya, isinya ya, sorry. Kampas gandanya kemarin kan tinggal besi, ini sudah kita ganti dengan merek Fukuyama aja. Ini loncengnya yang aus, nanti kita akan ganti juga. Karetnya ini, jadi kita akan kemarin kan udah dikeling sampai peot-peot ininya. Jadi kita nanti tidak menggunakan metode pengelingan, tapi saya akan bikin drat. Nah, ini untuk menghemat ya, karena saya pikir motor ini kalau saya ganti semua itu 2 juta lebih Kang Bro. Itu untuk bahannya saja. Puring, setang, lahar itu sudah 1 jutaan ya. Belum lagi kalau kampas ganda ini sama mangkuk itu yang original itu sudah mendekati 1 juta. Ya, sudah sekitar 700-an. Nah, belum yang bagian ini. Belum oli packing ya, kayak kamrat kayak dan lain-lainnya, belum ongkos kerjanya bisa tembus 3 juta. Jadi supaya bisa menghemat ya, kalau bisa itu nggak sampai 2 juta, karena saya mikirin juga konsumen nanti takutnya keberatan, kasihan ya. Kayak bagian ini saya kasih yang non ori tapi kualitasnya yang lumayan lah ya. Nanti ini juga saya ganti yang harganya nggak terlalu dibawakan, ada yang harga 120-an, 125. Nanti saya akan pasang yang 200-an lah ya. Nah, kalau ori kan 300 lebih, kita pasang 200-an. Jadi yang tetap bisa tahan lah, walaupun bukan ori. Terus ini nanti kita drat. Ini asgirnya juga diganti. Banyak Kang Bro yang diganti. Oke, caranya gini Kang Bro. Nah, ini kan ada bekas paku kelingnya. Ini kita drat. Nah, kalau untuk Yamaha ini udah pas, tinggal kita pasang. Nggak usah kita bor lagi. Tinggal kayak gini ya. Terus kita drat gini. Ini drat 10 ya. Nah, tinggal kita langsung drat gini aja. Drat. Nah, nanti kita bautnya pakai baut atau pakai yang model baut tapi model obeng itu kan tipis kepalanya, itu bisa. Nah, kita tinggal drat kayak gini. Nah ya, bisa juga nanti kita gunakan apa ya, yo antara baut dengan obeng ya, yang baut model obeng atau baut yang kepala. Kalau baut yang kepala 10 itu harus kita tipisin kepalanya. Kalau yang model obeng nggak usah kita tipisin. Terus nanti juga kita lem supaya nggak lepas ya, nggak rawan lepas. Kalau standarnya, bagusnya ya, bagusnya itu bukan standarnya sih karena udah modif. Bagusnya itu kita pakai lem cakram biar bautnya nggak lepas. Tapi kalau nggak ada lem cakram, Kang Bro bisa menggunakan kayak lem Alteco, lem besi dan lain-lain, itu bisa. Itu hanya untuk ngancing si baut biar nggak gampang mudah lepas. Oke. Atau bisa dikasih baut sambut, misal dari sini dikasih sambutan di sini juga bisa. Tapi kalau saya sendiri sih kurang suka kalau disambut, takutnya nanti sambutannya lepas malah nyantol ke bagian kopling dan lain-lain, bermasalah nanti. Oke, kayak gini. Ini udah saya drat, nanti saya drat yang lainnya juga ya. Nah, ini saya contohkan pemasangannya Kang Bro. Ketika kita udah melakukan di sini, udah dilakukan drat ya. Ini contoh aja, karetnya ini agak oblak. Sebenarnya karet kayak gini tuh kalau saya ya,
saya pribadi kalau cuman oblak kanan kiri dikit itu nggak perlu diganti karetnya, nggak perlu diganti kalau saya, karena penggantian yang non ori itu malah gampang pecah si karetnya, malah gampang kendor. Mendingan diganjal aja, yang lama diganjal ataupun diganti full set kalau ada. Oke, terus kayak gini. Nah, ini kan tadi udah saya drat ya, udah saya drat. Nah, terus dipasang kayak gini. Nah, dipasang gini. Ini obeng, tutupnya yang besi belum saya drat ini. Bisa masuk enggak ya? Oh, bisa. Nah, ini tutup yang besi nih. Ini kan enggak saya lebarin lubangnya. Jadi dia agak masuknya kayak gini. Nah, terus kita pasang di sini kan bro, pasang di bagian yang kita drat tadi barusan. Oke, saya pasang dulu semuanya ya, saya skip juga nggak apa-apa lah, kita skip aja biar nggak terlalu lama. Oke Kang Bro, kalau udah dirasa mau masuk kayak gini ya, tinggal berapa persen, ya separuh lah, bautnya udah masuk separuh, Kang Bro bisa tambahin lem kayak gini, lem G kalau Kang Bro menggunakan lem G. Kalau menggunakan lem cakram ya pakai lem cakram, lebih bagus kalau lem cakram karena dia bisa merekat di dratnya ya, kan kita nggak ada niatan pengen ngelepas kalau bisa kan. Nah kayak gini, ini contohnya ya, saya akan lem semuanya, nanti kita lihat hasil. Nah ini setelah saya kencengin semua, entah lemnya udah kenceng apa belum, udah keras apa belum yang di bagian dalam, saya kurang tahu. Coba saya puter ya Kang Bro. Aduh, nggak gerak. Ini sepertinya memang lemnya udah langsung kering, jadi langsung merekat. Nah kayak gini hasilnya. Nah, jadi di sini, nah rata ya. Kalau kita pakai obeng ini tuh rata di sini. Rata. Kalau Kang Bro pengen pakai baut sambut ya nanti kasih baut yang lebih panjang terus dipasangin baut sambut kalau pengennya pakai baut sambut. Jadi kalau pakai baut sambut Kang Bro, misal ya ini ya ada baut sambutnya gini, set ya, setelah disambut kayak gini itu Kang Bro harus keling, jadi ditahan di bawah terus dipukul di bagian atasnya sini, bagian atasnya itu harus dipukul des. Kenapa dilakukan pemukulan ya, jadi bautnya itu harus jangan dipotong rata dengan murnya, bautnya dilebihin dikit terus dipukul di bagian bautnya biar si bautnya itu jeber ngembang gitu ya. Jadi andai kata ini kendor itu dia nggak lepas, ketahan oleh yang jebernya itu tadi, yang ngembangnya itu. Kalau saya kayak gini udah cukup lah, menurut saya udah wes sip pakai baut kayak gini. Di bagian sini ya aman, rata, nggak nyangkut. Terus di bagian sini juga rata, aman. Nah ini saya lebih suka kayak gini ya, lihat kenceng, mantep, nggak gerak sama sekali. Padahal Kang Bro bisa lihat tadi ya, si karetnya itu sudah agak longgar ya, karetnya nggak terlalu kenceng banget. Nah ini nyatanya ketika dipasang baut kayak gini, nggak gerak, nggak gerak ya. Jadi jangan semerta-merta berpikiran kalau karetnya agak longgar langsung wah ini pemasangannya. Kalau pemasangannya lurus bagus, insya Allah karet longgar dikit akan jadi kencang kayak gini. Nah ini ketika dipakai memang akan ada sedikit sepiling kayak gitu. Memang sepiling itu perlu. Kalau nggak ada sepiling di sini nanti malah dengung nanti ya, karena ini kan bekas, kecuali motor baru ya, yang krek as baru, yang sini baru, itu beda ceritanya. Karena ini bekas ketemu yang lama nanti akan dengung, harus ada spillingnya. Nah ini kenceng. Nah ini kenapa saya nggak pede soal mengeling ya, kayak gini lah kelingan saya, made in KTC. Kalau mau diikutin ya silahkan, kalau nggak juga ya nggak apa-apa guys ya. Jadi pada motor ini nggak saya videokan full ya kayak biasanya, jadi pemasangan rantai kamrat, blok dan lain. Saya hanya memberikan titik-titik poin yang menurut saya itu penting, rentan ya, ataupun nggak pernah saya videokan. Contohnya ini nggak pernah saya videokan. Kenapa saya bikin video seperti ini di tengah ya, ini terkhusus untuk Anda yang tidak skip. Insya Allah Anda akan dapat ilmunya. Tapi buat yang Anda skip, paling nanti akan bertanya lagi di kolom komentar,
Itu aja dulu, kita kembali rakit karena ini PR terberat menurut saya. Karena untuk yang lainnya ini itu gampang, kita ganti baru tinggal pasang. Kalau ini bukan hanya ganti baru, tapi kita harus mengakalinya supaya berfungsi dengan normal. Yo, wes lah. Ini buat yang hobi bolongin rumah kampas. Nah, udah dibikinkan udah dibikinkan sama Yamaha, segini lebarnya lubangnya. Oh, ya, Yamaha semakin di depan. Nah, banyak lubangnya, besar-besar malah. Nah, buat yang sering bilang sirkulasi oli kurang, lubangin. Nah, ini langsung dibikinkan langsung oleh Yamaha, dilubangin. Nanti kalau masih kurang, nanti sejempol-jempol gini lubangnya. Mantap. Nah, ini motornya Kang Bro udah selesai ya, Vega Force-nya. Setelah sekian perjuangan, jadi semuanya ini rusak berjamaah ini motor ini ya. Mudah-mudahan ke belakangnya gak ada nyusul lagi. Biasanya motor kalau rusaknya berjamaah kayak gini, ini kan kita ambil poin-poin yang kelihatan aja rusak. Itu biasanya nanti 2 bulan 3 bulan itu kadang itu ada yang nyusul lagi. Cuma yang nyusul itu bukan yang kita ganti tadi, misal bearing atau apa, itu biasanya kayak gitu. Mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan enggak, karena saya cek tadi insya Allah aman semua. Oke, jadi kita coba aja yang diganti ya tadilah banyak boh. Kita coba starternya udah bisa Kang Bro. Kemarin kan nggak bisa starter ini ya, cegreng. Karena yang punya bapak-bapak, jadi saya perbaiki sekalian starternya. Nggak usah bayar soal starter, nggak apa-apa. Nah, mesinnya ini udah halus ya, tapi nggak banget. Nah, menurut saya nggak banget, walaupun udah halus. Bukan, maksudnya nggak halus banget gitu. Mesinnya udah halus, tapi nggak halus banget. Karena saya dengar di sini ya, itu ada suara klep bunyi, nanti berarti kita harus setel klep lagi ya. Terus ada suara di sini krek krek krek, tapi nggak begitu nyaring gitu Kang Bro, ada krek krek. Tapi kalau dipakai jalan atau masuk gigi itu nggak ada suaranya, itu krek. Itu bukan bearingnya Kang Bro ya. Nah, tapi kalau kita dengerin kayak gini, oh, udah terdengar halus lah, sudah halus, sudah wajar. Oke, saya matikan dulu ya. Nah, jadi yang bunyi krek-krek itu apa Kang Bro? Itu karena penggantian mangkuk ganda atau loncengnya itu tadi. Nah, ini yang nggak saya sukai ketika saya memperbaiki motor Yamaha, terus harus mengganti loncengnya itu. Yang nggak saya suka itu kayak gini Kang Bro. Kenapa nggak saya sukai? Kalau Honda itu kan bisa kita ganti mangkoknya aja, ya kan? Untuk giginya itu kan biar masih yang lama. Nah, kalau Yamaha kita mangkoknya itu harus seset dengan yang ada giginya. Entah itu mau Jupiter, entah yang kayak gini, yang Vega itu seset kayak punyanya Shogun lah. Tapi kalau Shogun masih bisa sih pakai yang lama. Nah, ini harus seset. Nah, ketika diganti seset, jadi gigi yang lama di sebelah sini di kopling dengan gigi yang baru yang di mangkok itu harus menyesuaikan lagi. Hampir rata-rata ketika saya ganti, bukan original ya, non ori, ini yang harganya pertengahan, nggak yang jelek, nggak yang bagus banget, itu pasti ada suaranya krek krek kayak gitu. Cuman suara kayak gitu nggak lama, paling lama itu sebulan, nggak setengah bulan lah paling lama udah hilang suaranya. Palingan seminggu 3 harian kalau sering dipakai itu cepet hilangnya. Tapi harus nyesuaiin gitu dulu Kang Bro, ada suara krek. Karena gigi yang sini dengan gigi yang sini itu belum belum menyesuaikan, kayak klep baru dengan settingan klep itu belum menyesuaikan kayak gitu. Ini yang nggak saya sukai kalau di Yamaha. Pasti ketika bongkar ganti bukan yang ori pasti ada suara krek. Cuman samar-samar suaranya. Kalau bukan bengkel misalkan orang biasa ya dianggap suaranya udah halus. Tapi kalau udah bengkel yang hari-hari dengerin mesin pasti udah paham lah, itu ada kelainan gitu di area situ. Tapi nggak masalah, nanti 3 hari 4 hari ketika motor ini masa rayanya sudah habis dan penggantian oli yang baru, insya Allah suaranya akan hilang.
Kita coba cek ya Kang Bro. Oh, olinya. Karena ini tadi sudah saya coba nyalakan, sudah saya coba bawa jalan di sekitar sini. Tarikannya udah yahut lah ya. Gimana nggak yahut wong bloke anyar ya, kompresi masih padat. Kampas ganda, mangkuknya baru ya kan. Rantai keteng kenceng, jadi top nggak geser yo. Jelas tarikannya enak, yahut. Jadi kayak gitu dulu. Ini udah sore, saya mau WA dulu orangnya karena motornya udah jadi. Terus saya mau pasang-pasang sambil nunggu orangnya datang, kan kita pasang covernya. Karena posisi masuk ya kayak gini ya, kita keluarin kayak gini. Di sini udah wajar Kang Bro, motor jelek. Bukan jelek sih, kotor. Karena medan jalan di sini tuh mayoritas tanah, ya ada aspal, cuman rata-rata motor kayak gini kan dipakainya ke kebun, dan jalan kebun itu kan rata-rata klaksonnya mantep, jalan kebun rata-rata tanah, jadi ya wajar aja kalau motornya pada kotor. Wis, jangan lupa like-nya ya Kang Bro, perjalanan panjang memperbaiki motor yang penuh drama ini ya, rusak berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.